Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Bertemu dengan saya, Fajar Tegar Wicaksono, yang akan menemani hari kalian dengan mendengarkan podcast yang diadakan oleh KSM Islam, yang tentunya akan bermanfaat bagi kalian. Podcast ini bertemakan tentang self-control selama kuliah. Nah, kali ini aku tidak sendirian. Ada Pak Nina Adin Maulana sebagai narasumber. Untuk podcast ini dikemas dalam bentuk dialog interaktif aja ya Pak. Karena saya ada titipan pertanyaan dari teman-teman. Oke, langsung aja yuk kita ke pertanyaan yang pertama. Apa sih Pak definisi dari self-control? Self-control artinya ya pengendalian diri. Maksudnya kita secara individu memiliki pertimbangan-pertimbangan atas dasar berbagai macam perangkat ilmu dan kecenderungan kita untuk menentukan apakah kita melakukan sesuatu ataukah tidak. Dan ini menjadi menjadi kebijakan tersendiri bagi kita sebagai manusia dewasa untuk memilih apakah saya harus melakukan A ataukah tidak melakukan A dan seterusnya. Selanjutnya, kebanyakan dari mahasiswa sekarang pasti bosan dengan kuliah online, sehingga ingin mencoba hal-hal yang baru. Bisa saja itu positif atau negatif. Dari Pak Nen sendiri, bagaimana tips untuk mengatasi hal tersebut? Ya, memang pandemi menyebabkan atau menjadikan perubahan yang sangat fundamental dalam segala bidang. Salah satunya adalah terkait dengan pembelajaran perkuliahan. Salah satunya kemudian adalah dilakukan kegiatan dengan mode online atau dalam jaringan, termasuk kuliah, termasuk pembelajaran. Dan kita harus akui hal ini menyebabkan atau mayoritas hal ini menjemukan. Awal-awal sih orang akan senang, mahasiswa senang karena memang belum sering dilakukan. Tapi ketika sudah dilakukan berkali-kali jenuh. Lebih-lebih jika guru, dosen itu tidak memiliki kreativitas untuk mengemas pembelajaran daring itu secara kreatif. Makanya saya itu punya angen-angen bagaimana mengupayakan pembelajaran daring atau online itu tidak garing. Ya, tentunya sesuai dengan kreativitas yang saya lakukan. Nah, terhadap hal ini pasti mahasiswa akan jenuh. Ya, jenuhnya ini ya tanggung jawabnya dosen. Harusnya dosen punya kemasan untuk bagaimana mengupayakan pembelajaran daring atau perkuliahan daring tidak menjadi garing. Seperti itu. Sebenarnya sama saja sih antara guru dan dosen. Nah, ketika pembelajaran atau perkuliahan menjadi menjemukan, maka ya niscaya mahasiswa akan melakukan improvisasi, eksplorasi hal-hal yang lebih menantang, lebih menarik bagi dirinya sendiri. Tentunya hal ini memang menjadi keniscayaan bagi mahasiswa sebagai sebagai kelompok masyarakat yang lebih terdidik untuk melakukan eksperimen uji coba terhadap segala hal. Lebih-lebih dalam hal ini segala akses bisa dilakukan melalui jaringan internet. Seperti itu. Jadi kalau ditanyakan pada saya bagaimana, sah-sah saja mahasiswa melakukan kemudian inovasi-inovasi, terobosan-terobosan. Ya, walaupun kemudian tentunya nanti akan ada pertimbangan apakah hal ini baik ataukah tidak, apakah hal ini bermanfaat ataukah tidak. Kembali lagi pada self control nanti akhirnya. Nah, self control itu ya muaranya nanti kepada penguatan karakter
iman dan takwa. Ya, di mana saja. Makanya basic utama siapa saja itu adalah harus iman dan takwa. Dalam hal ini siapa sih yang tidak bisa mengakses segala hal, baik itu yang sifatnya mulia ataukah itu tercela? Bisa. Hari ini siapa saja mau membuka tayangan yang tidak senonoh juga bisa. Tapi kalau basicnya ada iman dan takwa, ada kesadaran bahwasanya kita ada yang memantau dan akan dipertanggungjawabkan, maka itulah yang menjadi basic self control kita, yaitu iman dan takwa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang statement kuliah itu bebas? Jadi kan gini, kuliah itu ya nggak bebas. Hidup ini mana ada sih yang bebas? Ya, bagi anak SMA ketika lulus dia memang ya euforia mengatakan bahwasanya saya sudah beda dengan SMA. Dari aspek nama sudah beda. Kalau dulu di sekolah saya siswa, sekarang kuliah nama saya mahasiswa. Itu sebenarnya bukan dalam konteks kebebasan kebebasan sebebas-bebasnya, tapi adalah sampean mahasiswa itu sebenarnya secara lebih spesifik itu adalah pengakuan bahwa kalian kaum mahasiswa itu mendapatkan atau diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan hal-hal yang bisa melakukan percepatan atau akselerasi terhadap kemampuan, kapasitas, dan prestasi Anda. Tapi kalau dikatakan bebas ya tidak. Ya, apakah ketika sampean berangkat ke kampus tidak pakai seragam itu dinamakan bebas? Tidak. Ketika Anda bebas itu dimaknai dengan memanjangkan rambut juga tidak. Ya, itu jelas sah-sah saja. Ketika ditanya karena ada orang mengatakan mahasiswa itu gondrong simbol kebebasan, ya tidak. Ya, sah-sah saja toh. Yang penting adalah bagaimana gondrongmu itu ketika Anda hadir di tempat-tempat tertentu, Anda harus tampil secara lebih rapi lagi. Begitu juga ketika tidak lagi memakai seragam. Itu dikatakan bebas ya tidak, memang di situ mahasiswa diberi atau tidak ada keharusan mahasiswa itu memakai seragam tertentu, kecuali mungkin pada kampus-kampus tertentu yang memang mewajibkan mahasiswanya mengenakan seragam kekhasan kampus-kampus tertentu. Ya, seperti itu. Jadi bebas tidak sebebas-bebas, malah bebas ini menjadi tantangan bagi Anda untuk segera dewasa. Pertanyaan selanjutnya, nakal itu perlu nggak sih Pak buat remaja menjelang dewasa yang seumuran mahasiswa? Sekarang adalah definisi nakal itu apa saja dulu. Jangan kemudian kita terjebak kepada istilah-istilah sedangkan kita sendiri belum mengetahui batasan nakal. Jenenge arek enom yo nakal lo. Maksudnya nakal itu bukan berarti Anda melabrak norma, Anda melabrak ketentuan-ketentuan syariat, enggak. Nakal itu dalam hal ini adalah kreativitas. Kreativitas apa? Anda bisa kreativitas yang dibungkus atau disertai dengan keberanian. Itu adalah batasan nakal. Tapi kalau nakal dalam hal ini adalah kriminalitas, pasti no way. Nakal dalam hal ini adalah Anda menentang syariat, no way. Nakal kalau kemudian berarti pergaulan bebas laki-laki perempuan, ya tidak. Nakal yang saya maksud adalah nakal dalam arti adalah kowe arek enom, Anda kawula muda, beranilah, punya tantangan. Anda harus berani menjadi pendobrak karena memang di tangan kawula muda lah masa depan republik ini. Kita harus ingat sejarah bahwa republik ini dibangun oleh jasa orang-orang muda. Andai tidak ada kelompok muda, kok saya pesimis 17 Agustus